Halo Sobat Areva, udah lama kita nggak ketemu. Sekarang gue mau nge-review Saber 11 series yang baru aja keluar dan dikeluarin sama Yonex ya. Pertama-tama gue mau ngasih tahu kalau Saber 11 Pro saat ini tanggal 8 Maret, mungkin tanggal 9 Maret juga nggak tahu ya. Who knows, tapi untuk market di tanggal 8 Maret hari ini itu belum banyak yang ready stock Saber 11 Pro. Mungkin ada yang pre-order, mungkin ada yang udah ready, tapi pokoknya belum terlalu open market untuk Saber 11 Pro. Yang Pro version aja ya. Kalau yang Saber 11 Play dan Saber 11 Tour itu mungkin udah banyak sih toko yang ngejual secara banyak ya kuantitinya. Kalau Adeva Sports, untungnya kita dapat jatah Saber 11 Pro dan juga ini nggak terlalu banyak ya stoknya Saber 11 Pro kita dapatnya. Mungkin kalau misalkan out of stock, kalian bisa nunggu batch next-nya kalau emang dari Yonex-nya itu udah rilis ke Indonesia ya. Soalnya ini bener-bener Saber 11 Pro ini belum ada logo Sunrise-nya, sama seperti pas Astrox 99 Pro awal-awal keluar dia juga kan nggak ada verifikasi Sunrise-nya. Tapi tenang, pasti ada hologram Yonex. Karena di JP Code yang harganya 3.600.000 pun ada kayak gini ya. Jadi verifikasi Sunrise itu bukan 100% guarantee itu original atau KP. Masih ada alternatif lain maksudnya ya. Nah, with that all out, Saber 11 series agak berbeda dengan Astrox 99, Astrox 88D, dan Astrox 88S series ya. Kenapa? Karena dia itu cuma ada tiga tipe pabrik bisa dibilang ya. Kalau misalkan Astrox 88S contohnya ya, ini kan ada yang play-nya, ada yang game, ada yang tour, dan juga ada yang pro. Kalau Saber 11 series ini hanya mengeluarkan 3 macam. Yang pertama Saber 11 Play, yang kedua Saber 11 Tour. Di sini lagi nggak ada, lagi habis. Soalnya kemarin ada yang pesen lewat WhatsApp, agak banyak juga ya yang pesen yang Saber 11 Tour. Dan juga yang terakhir ada Saber 11 Pro. Nah ini yang banyak banget yang ditunggu-tungguin sama. Pokoknya sebelum kita posting Saber 11 Pro atau nggak Saber 11 series di Instagram itu udah beberapa orang udah ngechat ke Instagram kita, ke WhatsApp kita itu, bahkan di Tokopedia kita juga udah ada yang ngechat Saber 11 Pro kapan rilisnya ya, kapan ready-nya di Adeva Sports. Nah sekarang ada, tapi siapa cepat dia dapat ya Saber 11 Pro. Soalnya ini batch pertama ya, bisa dibilang bukan resmi dari Yonex-nya. Bukan langsung dari Yonex-nya, jadi sebenarnya ini belum resmi keluar di Indonesia, walaupun di sini udah ada PBSI ya di sini. Nah ini logo Sunrise-nya juga udah nggak, verifikasi Sunrise-nya juga belum ada nih ya. Oke, sekarang kita ke reviewnya. Dari review luarnya gue mau nge-review Saber 11 Play dulu ya, biar kita dapat feel yang gimana gitu ya. Saber 11 Play itu di kisaran harga 760 batangan ya. Ini Saber 11 Play made in China, dan ya sadly di Indonesia atau nggak di deket-deket sini itu nggak dapet Saber 11 Play yang udah pre-strung, walaupun senarnya jelek dari Yonex, dan juga nggak dapet tas, nggak dapet grip, pokoknya batangan kayak gini aja, bener-bener batangan 760 ya, bener-bener batangan. Oke. Kalau Saber 11 Pro ini kita paketin, walaupun dari Yonex-nya itu cuma dapet tas dan raketnya doang, tapi kita paketin dengan AC109 dan juga senar SP. Bebas pilih, pengen BG66 Multimax, pengen Nano G98, 95, terserah. Pokoknya yang ada ready di sini juga, warnanya juga bisa bebas custom ya. Kalau Saber 11 Play ini
Dari warnanya dia mirip-mirip dengan Arc Saber 11 Pro, tapi yang bisa dilihat bedanya itu di warna merahnya. Ini kurang kelihatan, tapi warna merahnya di Arc Saber 11 Play itu lebih ke neon-neon merah yang cerah gitu. Kalau Arc Saber 11 Pro, gue deskripsiinnya mirip-mirip Astrox 99 Pro yang Cherry Sunburst, kan ada yang warna merah hati gitu ya. Nah ini mirip tapi dengan nuansa warna doff ya. Jadi dia bukan glossy, tapi yang gue suka dari Arc Saber 11 series itu, dia walaupun doff, di sini di logo Yonex-nya itu kayak ada chrome-nya gitu ya, warna merah ya. Di tulisan Pro sama Play sama Tour juga ada chrome-nya. Itu gue suka. Nah, untuk Arc Saber 11 Play dia pasti ada tulisan di sini. Kalau yang Tour juga pasti ada tulisan Tour di sini. Nah, di sini ada Play. Di belakangnya juga ada Play. Jadi bisa kelihatan ya. Bisa gampang bedain ya. Tapi kalau dari jauh sih nggak terlalu kelihatan. Sama-sama keren. Arc Saber 11 Play, Arc Saber 11 Tour, Arc Saber 11 Pro juga. Kalau dari jauh nggak kelihatan, kalau dari dekat ya pasti kelihatan. Play, ada Pro, ada Tour. Yang Pro itu nggak ada tulisannya malah. Ya, yang Pro nggak ada tulisannya. Beda dengan Astrox Pro Series. Sorry, ada kucing. Oke. Nah, di sini gue kasih lihat kosmetiknya dulu ya. Kalau untuk spesifikasinya, gue langsung ke Arc Saber 11 Pro aja nih. Aesthetics untuk Arc Saber 11 Play itu 11-12 mirip dengan Arc Saber 11 Pro, tapi yang bisa dibedakan itu dari grommates-nya. Di sini itu masih kelihatan nggak disortir ya, masih kelihatan kayak satu straight line di sini. Terus juga paint job-nya ya not bad untuk harga segituan. Untuk harga 760. Ini 760 bisa berubah-berubah ya. Gue belum terlalu pasti. Tapi nanti bisa dicek aja di Tokopedia kita dengan harganya ya. Atau nggak bisa langsung datang ke toko offline kita. Kalau ini pastinya ada PBSI kalau masuk ke Indonesia. Dan juga untuk cap-nya itu dia cone kayak biasa ya. Mirip-mirip dengan Astrox Play series yang lainnya kayak Astrox 88S atau enggak Astrox 99S. Jadi dia cone biasa. Tapi yang ngebedainnya dia untuk spesifikasinya lumayan mirip, lumayan bagus untuk harga segini dan lumayan komplit. Kayak control assist bumpernya di sini ada sama dengan yang Astrox Arc Saber 11 Pro. Walaupun dia untuk kualitas grommet-nya itu enggak se-tight yang Astrox mulu, Arc Saber 11 Pro. Oke, sekarang kita langsung ke spesifikasinya aja ya. Untuk Arc Saber 11 Play dia itu masih menganut half recessed frame. Half recessed frame itu apa? Jadi di sini dia agak tuck in di dalam frame-nya untuk si grommets-nya, tapi di sininya enggak. Jadi setengah-setengah ya. Di sini setengah, di sini juga setengah ya. Tengah sampai atas. Ya. Kalau untuk Arc Saber 11 Pro ini kalau untuk Arc Saber 11 Pro dia itu agak unik ya. Dia ada teknologi baru yang dinamakan di layar ini. Sorry, gue lupa. Jadi di sisi sini itu dia stiff di pas recess frame-nya di sini. Nah, di sini kan kelihatan recess di dalam frame-nya si grommets-nya. Di sini enggak, tapi di bawah recess lagi ya. Jadi di bagian recess di sini, di bagian yang istilahnya di dalam frame-nya itu
stiff. Jadi ada 4 titik yang stiff di sini, 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 dan sini. Ya, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Itu terbalik ya. Di situ stiff. Nah, tapi untuk di tengahnya, di yang enggak recess di sini, itu high flex. Jadi yang hasil dari teknologi itu, Yonex mengklaim kalau untuk kontrol si shuttlecocknya itu lebih akurat, lebih apa ya, untuk ngeband elastic bandnya itu lebih enak gitu ya. Untuk grometsnya di sini juga dia ngesortnya bagus dibandingin Saber 11 play. Jadi di sini ada yang bawah, ada yang ke atas, di sini kan tengah. Jadi untuk nyenarnya itu, untuk tukang senarnya itu bikin happy lah pokoknya. Kalau yang ini agak kayak straight line doang ya. Yang di sini. Nah, Saber 11 Pro di kanan, Saber 11 Play di kiri. Bisa dilihat bedanya ya. Yang di tengahnya itu yang di sini. Yang di sini itu agak ke bawah. Kalau di sini kayak satu garis doang ya. Sorry ada kucing. Oke, back to the review. Di sini ada control assist bumper. Nah, bedanya dengan power assist bumper yang ada di Astrox 99 Pro itu, kalau yang power assist bumper itu kan fungsinya itu untuk si senarnya lebih ada goyangan di dalam grometnya. Jadi untuk power ya, si snapback shuttlecock kalau misalkan kena kontak si senarnya itu lebih ada fleksibilitas ke sini dan nanti bakal balik lagi nge-snap ke sana ya. Jadi powernya itu lebih keluar. Nah, kalau untuk Saber 11 series itu ada control assist bumper di mana dia itu nggak terlalu nonjol ke atas kayak Astrox 99 Pro. Jadi dia fungsinya itu bukan untuk nambah head heavy, walaupun mungkin nambah beberapa gram, tapi nggak sesignifikan power assist bumper karena di sini si grometsnya malah dia lebih kecil daripada power assist bumper. Fungsinya lebih kecil itu kan, kalau power assist bumper dia lebih gede ya, lebih gede, jadi si senarnya itu punya space untuk snapback yang gue ngomongin tadi. Jadi dia snap ke belakang dulu, baru loncat kayak trampolin ya. Kalau untuk Saber 11 series, Yonex mengklaim kalau misalkan si control assist bumpernya itu lebih rapat lagi, jadi untuk si senarnya itu nggak terlalu goyang. Justru menghindari goyang itu, menghindari goyang yang ada di Astrox 99 Pro series. Astrox 99 series yang baru ya. Soalnya yang Play juga ada ya, si power assist bumper. Nah kayak gini, dia lebih tebal, lebih berat, dan lebih longgar lah istilahnya. Misalkan yang Saber 11 series, justru dia gimana caranya si senar itu nggak terlalu banyak movement. Jadi untuk kontrolnya itu lebih enak, akurasinya lebih enak. Tapi dengan kayak gitu, powernya emang lebih kurang daripada Astrox 99 series ya. Emang Astrox 99 series kan emang maksimalin power dan maksimalin overhead, lob, dan juga smash ya. Kalau ini enggak, kalau ini itu lebih ke even balance karena emang beratnya juga walaupun 4U atau 3U atau enggak dulu Saber 10 juga yang 2U itu bukan head heavy. Dia itu lebih ke even balance. Jadi even balance itu semuanya berat. Maksudnya dia tuh lebih kayak papan. Kalau misalkan Astrox series kan dia emang head heavy balance. Sorry ada kucing. Jadi kalau Astrox series itu kan emang head heavy balance ya. Jadi kalau untuk Saber series, apalagi Saber 11 yang baru series ini, itu lebih ke control, even balance, dan juga ya overall all round racket ya. Jadi dia bukan untuk power, raw power. Jadi kalau nge-smash kayak gini bener-bener sampai ya tergantung power kalian juga ya. Tapi maksudnya untuk ngebantu kalian itu nggak bakal sekenceng Astrox series, jauh.
Untuk head balance point-nya juga agak jauh ya. Untuk Saber 11 Pro dia itu di super slim shaft dan juga stiff shaft ya. Jadi dia nggak terlalu nggak se-extra stiff Astrox 1ZZ, tapi nggak terlalu stiff juga, nggak se-stiff Astrox 99 Pro. Dia lumayan bisa ngebend, jadi untuk kontrol dan untuk nge-snap si raketnya juga masih bisa. Yang beda lagi di sini energy boost capless-nya untuk untuk Saber 11 Pro itu dia beda dengan energy boost capless yang lainnya. Sorry, gue lagi nggak ada nih Astrox Pro Series, tapi di sini energy boost capless-nya itu lebih nggak ada nonjolnya. Jadi dia lebih flat kayak kayak cone bener-bener begini dan begini gitu. Kalau yang Astrox Pro Series atau enggak Astrox 100ZZ gitu kan, dia ada begini, terus ada begini dan ada begini. Jadi dia ada nonjol dikit di sini. Nah, kalau di sini enggak, di sini bener-bener flat. Walaupun nonjolnya ya nonjol nih di sini doang, tapi lebih ke flat ya. Hampir enggak kerasa gitu di sini. Nonjolnya tuh, ya. Kalau yang Astrox 100ZZ, Astrox Pro Series itu ya kerasa banget ya dia di sini nonjolnya. Nah, kalau yang Saber 11 Pro Series ini nggak tahu ya, gue lupa di Saber 11 Tour itu ada energy boost capless juga atau gimana. Mungkin ada foto di sini ngeliatin ada atau enggak. Intinya dia itu emang gunanya untuk kontrolnya lebih enak. Jadi untuk megang kayak gininya, untuk backhand atau enggak forehand pakai kayak gini itu lebih flush, lebih lurus gitu, lebih flat surface ya istilahnya. Nah, seperti gue bilang, Saber 11 Pro saat ini tanggal 8 Maret dan 9 Maret gue nggak tahu market gimana ke depannya. Tapi untuk saat ini dia nggak ada verifikasi Yonex, tapi dia bisa dicek di Authenticator Yonex di sini. Authenticator Sunrise. Verifikasi Sunrise nggak ada. Tapi kalau untuk Yonex pasti ada di sini ya, ada hologramnya. Dan juga kita bisa lihat di sini jelas-jelas banget kalau misalkan raket KW itu di sini A-nya itu kayak segitiga. Kalau misalkan Japan asli, A-nya itu ya kayak A biasa. Terus juga dia logonya itu berdekatan dengan segitiga. Kalau yang KW ya jauh renggang gitu. Pokoknya gue udah pernah kasih tahu kok perbedaannya, cara ngebedain Yonex asli dan Yonex KW. Nah, untuk gagangnya dia mirip-mirip dengan Astrox Pro Series lainnya atau enggak Astrox 1ZZ. Dia lebih panjang. Dan menurut gue sih ini lebih all round dan lebih steady dibandingkan Saber 11 atau enggak Saber 10 series. Gue belum pernah coba di on court karena ini bener-bener baru datang hari ini. Tapi yang gue dengar dari YouTuber luar negeri dan juga reviewer luar negeri, ini tuh feel-nya mirip-mirip dengan Saber 10 series, bukan Saber 11 ya. Justru yang 10 series. Dan mungkin kalau misalkan kalian kangen bisa ke yang 3U, tapi saat ini ya nggak ada. Bener-bener ini baru banget keluar untuk saat ini. Mungkin ada lagi minggu depan atau enggak 2 minggu ke depan ada 3U atau enggak 4U atau enggak 2U, nggak tahu ya. Bakal ada atau enggak 2U lagi. Kayak Saber 10 dulu kan ada yang 2U. Kalau sekarang belum tahu. Tapi untuk rekomendasinya, nah untuk rekomendasi tensionnya ini yang ada di gua itu yang 4U version. 4U ya kira-kira 83 gram, average plus minus 83 gram. Kalau yang 3U itu 88 gram plus minus, bisa jadi 90 gram, bisa jadi nggak tahu 87, 86 gram ya. Kalau ini yang 4U dia ini kurang kelihatannya, tapi dia tensionnya itu di sini ada nih. Di sini. Nah,
Di sini average untuk 4U-nya itu di 19 sampai 27 pound lbs. 19 sampai 27. Kalau yang 3U-nya dia 20 sampai 28 lbs atau pound ya. Ya menurut gue sih agak bersyukur banget, agak alhamdulillah dia bisa sampai 27 tanpa tukang nyinar ketar-ketir bakal patah atau enggak. Karena Axe-Saber 11 dan Axe-Saber 10 itu notabene dengan tarikan recommendation yang rendah. Di 4U itu harus 23 lbs, yang 3U 24 lbs, yang 2U itu 25 lbs, rekomendasi maksimal ya dari Yonex-nya langsung. Jadi untuk tukang nyinarnya juga agak ketar-ketir. Nah kalau sekarang udah alhamdulillah 27 lbs, dia mirip-mirip dengan apa ya, dengan Voltric Z-Force 2 rekomendasi maksimalnya. Dan menurut gue lebih aman untuk narik di 30 dan lain-lain. Kalau dulu kan banyak tuh yang kalian pasti denger atau nggak pasti relate kalau misalkan pakai Axe-Saber 11 atau enggak 10 ya. Tension maksimalnya 24 kalau misalkan 3U yang Axe-Saber 11. Maksimal tension 24 lbs. Tapi kalian kepengen tarik 31, 30 lbs. Pokoknya kepengen segitu. Ya bisa aja sih, tapi ya resiko patah. Dan notabene Axe-Saber 11 yang lama itu kan enak, tapi ya gampang patah gara-gara tarik rekomendasi tarikannya itu cuma 24 lbs. Nah kalau sekarang ya bersyukurlah kalian udah dinaikin sama Yonex, jadi kalau kepengen nge-bore up sedikit nggak terlalu jauh kayak dari 24 lbs ke 30 lbs, jauh 6 poundnya. Nah kalau sekarang kepengen 30 lbs, ini kan rekomendasinya 27, jadi cuman beda berapa tuh? Beda 3 lbs, 3 pound. Jadi 6, dari 6 sampai 3 pound perbedaannya kan lumayan signifikan ya. Jadi ya bersyukurlah kalian kalau pengen beli raket Axe-Saber 11 series yang baru ini. Ini tetap sama di Axe-Saber 11 Play, Axe-Saber 11 Tour, dan juga Axe-Saber 11 Pro. Tensinya juga segitu. Untuk Axe-Saber 11 Pro, sayangnya dia hanya dapat tas Axe-Saber yang lama. Ya, betul. Tas Axe-Saber yang lama. Nih, tas Legend. Sayang dan juga mungkin bisa nostalgia kalau misalkan kalian nggak pernah punya Axe-Saber 11 series dan takut beli karena tarikannya itu cuma 24 lbs maksimalnya. Nah, kalian bakal dapat ini Axe-Saber 11 untuk di Axe-Saber 11 Pro. Axe-Saber 11 Tour gue lupa dapat tas atau enggak, tapi untuk Axe-Saber 11 Play nggak dapat apa-apa, cuma tangan kayak gitu. Ya, Yonex lagi pelit. Emang pelit sih kalau untuk yang Play series, kecuali yang 88D sama S series. Itu juga gara-gara harganya lebih murah dari Astrox 99 Play dan Axe-Saber 11 Play. Di harga 600 berapa gitu ya, lupa, 670. Kalau ini dia ada slatingnya di sini, ada slating kecil. Pokoknya sama persis dengan tas Axe-Saber yang lama. Nostalgia ya jadinya. Ya emang Yonex kebiasaannya kayak gitu kalau ke Southeast Asia atau enggak, ya emang Yonex kayak gitu kayaknya. Jadi untuk covernya tetap kayak gitu, tapi raketnya baru terus-terusan kayak Astrox 88D, 88S, dan 88 sampai 88D dan S Pro juga tetap kayak gitu, Astrox doang tasnya. Ya, kayaknya itu aja buat gue. Oh sorry, untuk framenya dia emang tipis, mungkin lebih tipis. Enggak, bukan mungkin, emang paling tipis dari Axe-Saber 11 series, Axe-Saber 11 yang lama. Ini framenya tipis. Gue akuin ini lumayan tipis. Gue nggak ada measurementnya sih, tapi ini lumayan tipis ya. Dibandingin dengan Astrox 99 Pro ya. Coba kita lihat. Wah jauh banget. Jauh banget ya tipisnya. Ya. Kalau untuk gue lupa beberapa hal. Untuk grommet desainnya itu dia mirip-mirip dengan 88D Pro. Dia nggak mirip-mirip dengan
99 Pro atau enggak 88S series ya, bukan Pro juga, yang 99 series ya, yang Play juga kayak gitu juga soalnya. Dia nggak shared hole, nggak shared grommets, jadi dia untuk atas dan samping itu separate, tapi untuk di bawahnya dia renggang, mirip-mirip dengan Pro yang lainnya. Jadi untuk nyenar lumayan enak. Mungkin dari sininya doang, di atas sini agak ketat banget. Jadi kalau misalkan kepengen Aerobyte Boost, masukin untuk pinnya itu mungkin agak labor intensif, tapi ya pasti worth it banget sih kalau misalkan kontrol. Dan rekomendasi senar buat raket ini bisa kalau misalkan kepengen kontrol, bisa di Aerobyte Boost, atau enggak kalau kepengen agak power dikit Aerobyte biasa. Kalau mau all round direkomendasi sama Yonex juga, itu BG66 Ultimax, atau enggak kalau pengen yang hard hitter di Nano G95. Kalau kepengen lebih tebel lagi ya BG65 Titanium. Kalau power yang lain ya pokoknya kita free konsultasi untuk senar. Nggak nyenar di sini juga nggak apa-apa, free konsultasi pokoknya ya. Kayaknya itu aja buat gua. Thank you for watching. Mungkin ada English version abis ini, dan kalau misalkan ready ya, gua nggak bisa ngejamin kalau misalkan ada yang beli terus habis stoknya. Untuk Arc Saber 11 Pro itu ya mohon maaf harus nunggu lagi, tapi kalau misalkan belum ada, grab it fast karena saat ini sangat langka ya Arc Saber 11 Pro karena belum masuk juga ke Indonesia ya. Ini raket. Oh iya, kalau yang beli untuk batch ini bakal dapat stiker dari Yonex. Gue hampir lupa lagi nih. Ya, gue juga kaget ini dapat stiker dari Yonex. Nih, ada Arc Saber. Nih tuh. Arc Saber, terus ada Arc Saber ini, tulisan Arc Saber bisa tempel di motor atau di mobil. Di sini ada Yonex, atau enggak di cermin, di tas kalian, nggak tahu di raket, mungkin terserah kalian, tapi bisa tempel-tempel. Ini untuk batch saat ini ya, tapi gue nggak tahu untuk batch berikutnya bakal dapat juga atau enggak ya. Kayaknya itu aja, videonya udah lama banget, ini udah 27 menitan. Ya seperti gue bilang, kalau misalkan kepengen order atau nggak ngecek ready stock atau enggak, tinggal klik link Tokopedia di bawah, atau enggak langsung aja ke Adeva Sports, bisa Google kita Adeva Sports ya, Adeva Sports. Oke. Thank you for watching. Have a nice day.